Nah, kalau dalam tasawuf ada istilahnya, bersih-bersih ini. Biasanya pakai istilah tazkiyatun nafs tadi. Saya melihat ada beda-beda istilah proses tazkiyatun nafs ini, tapi arahnya sama. Kalau Imam Ghazali pakai istilah toharatun nafs, yang dilanjutkan imaratun nafs, dan puncaknya adalah nafs mutmainnah. Toharatun nafs itu membersihkan jiwa. Kalau sudah bersih, imaratun nafs. Imarah itu mengatur, mengendalikan. Jadi nafsu tadi yang sering tidak terkendali, ayo dikendalikan. Bukan dimatikan ya. Dimatikan itu kalau begitu saya tidak usah makan lagi, saya tidak usah minum lagi, saya tidak kawin saja. Oh, itu namanya mematikan nafas. Nanti tidak manusiawi. Jadi Islam itu sangat manusiawi. Kendalikan, makan ya, tapi harus tahu kapan berhenti. Jangan mentang-mentang ditraktir terus manganin los. Kasihan yang traktir. Jadi harus tahu kapan berhenti, harus ngerti porsi kita sampai mana. Makan, minum, nikah. Jadi toharatun nafas, imaratun nafas. Kalau kita bisa imaratun nafas, termasuk mengendalikan keinginan, insya Allah akan lahir nafas yang mutmainnah. Jiwa yang tenang. Nah, ini rumus pertama, versinya Imam Ghazali. Jadi dibersihkan, dikendalikan, akhirnya tenang. Beda lagi rumusnya Muhammad Abduh, pembaharu dari Mesir. Kalau beliau rumusnya istilahnya agak berbeda. Kata Abduh, yang pertama adalah tarbiyatun nafas. Tarbiyatun nafas itu mendidik jiwa. Jiwa kita itu liar, harus dijinakkan, dididik. Caranya dengan pembiasaan. Ini namanya tarbiyatun nafas. Kalau sudah sukses mendidik, baru langkah kedua apa? Istilahnya tazkiyatul akal. Tazkiyatul akal itu minggu lalu, membersihkan pikiran. Karena yang menyuplai informasi dalam diri kita itu akal. Ya benar kalbu rajanya, tapi info-info dari akal. Maka tazkiyatul akli itu membersihkan akal dari hal-hal yang jelek, yang negatif. Kemarin sudah saya ajarkan caranya bersih dari pikiran-pikiran yang ngeres misalnya. Itu tazkiyatul akli. Karena kalau tidak, ya pikiran itu akan jadi kacamata kita. Cara kita memandang realitas sekeliling. Kalau kita menganggap hidup ini penderitaan misalnya, itu kan pikiran. Akhirnya kita murung. Tapi kalau kita menganggap hidup ini anugerah, kita pun ceria. Maka penting tazkiyatul akal. Jangan sampai pikiran-pikiran buruk, negatif bercokol di kepala kita. Karena dia akan mewarnai hidup kita. Jadi setelah kita didik jiwa, kita bersihkan akal. Dan puncaknya adalah tauhid. Ilaihi roji'un. Terminal terakhir tujuannya tetap Allah saja. Jangan yang lain-lain. Kalau masih Allah saja berarti rute kita masih benar. Tapi kalau masih ada tujuan-tujuan yang lain, harus diluruskan lagi. Puncaknya harus tauhid. Jadi bukan kemasyhuran, bukan nama besar, bukan kekayaan, tapi Allah saja. Nah, ya yang terakhir itu istilah teman-teman pastinya sudah kenal ya. Kalau belum kenal ya sekarang kenal lah paling enggak. Ada istilah takholli, tahalli, dan tajalli. Wis apal. Sudah bolak-balik dijelaskan. Takholli itu membersihkan. Kalau sudah bersih, tahalli diisi dengan yang baik-baik. Kalau jiwa kita terbiasa dengan yang baik-baik, maka dia akan tajalli. Menyaksikan yang hakiki dalam hidup dan tidak lagi tergoda oleh hal-hal artifisial.
tidak mudah terdistraksi, tidak mudah tergoda. Jiwa yang sudah bertajalli itu ya dia akan fokus hanya pada Allah saja. Kayak teman-teman kalau sedang terpesona oleh sesuatu, itu kan ya tidak bisa dipalingkan dari keterpesonaan itu, ya ditonton terus. Itu namanya keterpesonaan terhadap sesuatu. Nah, ketika kita tajalli, ketika kita merasakan, memahami tentang hakikat ilahiyah, itu namanya tajalli, ya, kita akan fokus ke sana. Baik, jadi ada takhalli, tahalli, tajalli. Masing-masing nanti ada caranya, ada tekniknya. Dan di banyak ngaji sudah dijelaskan.